Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan konsep dasar lingkungan dan penyakit endemik. Pengertian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya, alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna, yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia. Secara umum, lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Kondisi lingkungan sekitar. Masalah lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni manusia dan alam. Faktor manusia menjadi penyebab utama karena banyak masalah lingkungan yang terjadi. Kondisi-kondisi lingkungan saat ini. Yang pertama adalah polusi udara, air, dan tanah. Polusi ini menjadi salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi saat ini. Contohnya polusi udara akibat kabut asap, polusi udara akibat kendaraan bermotor, dan polusi air karena pembuangan limbah. Yang kedua ialah hutan gundul. Hutan banyak yang gundul karena sering ditebangi untuk pembukaan lahan atau pemanfaatan kayu yang berlebihan. Akibatnya pohon terus ditebangi dan akhirnya hutan gundul. Yang ketiga, menipisnya sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak, bumi, dan gas alam, terus menipis karena banyak dieksploitasi oleh manusia. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Aktivitas manusia yang tidak peduli lingkungan bisa menyebabkan kepunahan flora dan fauna. Misalnya pemburuan satwa secara ilegal, penebangan hutan sehingga banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat pada pelaksanaannya. Contoh upaya perbaikan terhadap kondisi lingkungan antara lain bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian hutan, reboisasi, dan membuat hutan kota. Upaya pencegahan penyebaran penyakit yang bersifat endemik. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, menjaga berat badan ideal, olahraga secara teratur, dan rajin mencuci tangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Caranya adalah dengan membersihkan setiap ruangan di rumah secara rutin, terutama ruangan yang paling sering dipakai, misalnya kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Jika ada wadah yang dapat menampung genangan air dan berpotensi menjadi sarang nyamuk, bersihkanlah agar nyamuk tidak bertelur dan berkembang biak di sana. Hal ini juga penting dilakukan untuk memutus daur hidup nyamuk pembawa penyakit. Yang ketiga, menghindari kontak dengan orang yang sakit. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sakit. Salah satu caranya adalah dengan tidak berbagi makanan atau minuman dari wadah yang sama dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, melakukan penyuluhan dan bahkan pemberian obat pencegah untuk penyakit tertentu. Penanggulangan penyakit endemik. Adapun penyakit endemik yaitu 3, yaitu DBD, malaria, dan TBC. Penanggulangan DBD dengan cara menambahkan cairan tubuh dengan cara minum, infus, bahkan transfusi darah dengan alkohol. 2. Penanggulangan malaria. Penanggulangan malaria dengan meminum obatan khusus, contoh obatnya chloroquine. Yang ketiga, penanggulangan TBC. Penanggulangan TBC yaitu membutuhkan waktu yang beberapa lama dan rutin, melakukan pemeriksaan baik darah, urin, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah mendengarkan video dari kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.